dasar utama, karena tidak menutup kemungkinan Pak yang kita lakukan di dalam berbudidaya sekarang ini obat ya Pak ya. Nah itu dasar utama yang harus kita ketahui adalah 5 tepat Pak. Itu kunci utama. Ini penjelasan dari teman kita aplikasi dalam suatu obat ataupun Bapak pestisida agar kita tidak Sila salah Hulu, pembelian, melakukan aplikasi pengobatan apa dan itu produk yang 5 kita tepat pakai. ini ada keterangannya Pak. Jadi yang pertama, tepat yang pertama adalah tepat sasaran Pak. Jadi di dalam kita berbudidaya itu Pak, ada sasaran yang harus kita kendalikan Pak. Seperti gulma ya Pak ya. Itu mengganggu kan Pak ya? Mengganggu. Terus hama, berikutnya penyakit. Nah, harus dibedakan Pak antara hama dan juga penyakit, karena ini ada beberapa yang hampir bentuk efeknya sama Pak. Nah, itu harus petani lebih jelas. Karena itu kalau hama itu Pak pasti ada vektornya Pak ya. Itu ada vektornya hingga menimbulkan suatu penyakit di tanaman kita. Nah, selanjutnya Pak yang harus kita ketahui ada tepat pestisidanya Pak atau racun. Nah, ini yang kadang-kadang Bapak bingung. Kena jamur dibeliin racun hama. Nah, itulah namanya nanti hasilnya tidak maksimal. Nah, ini harus dipelajari lebih lanjut agar hasil sampai nanti maksimal dalam berbudidaya. Nah, di sini harus dibedakan Pak. Ada untuk rumput itu namanya herbisida, ada yang untuk hama itu insektisida, dan ada yang untuk penyakit ataupun jamur itu namanya fungisida, dan ada juga yang namanya bakterisida Pak. Nah, ini harus dipahami serangan apa atau gejala apa yang ada di tanaman kita Pak. Berikutnya tepat takaran Pak atau dosis. Nah, ini juga harus diketahui oleh bapak-bapak petani sekalian. Kenapa takaran atau dosis itu harus benar-benar kita ketahui agar tidak terjadi resisten Pak atau kekebalan ya Pak ya. Nah, kadang petani itu makainya jor-joran, nggak taunya nanti nggak bisa mati. Nah, kami Pak orang-orang yang di untuk pagi itu mulai jam 7 sampai jam 10 Pak. Karena apa? Kalau lewat dari jam 10 itu akan terjadi penguapan ya Pak. Jadi bahan aktif yang akan dimasukkan itu pasti akan terbebani oleh uap dari matahari Pak. Begitu. Nah, untuk sore hari nanti bisa dilanjutkan sampai jam setengah 4 sampai maghrib atau malam hari itu bisa. Itu ya Pak ya. Berikutnya untuk tepat waktu dan tepat dosis sudah ya Pak ya. Sasarannya Pak. Itu sasarannya itu sudah kita udah tahu semua. Jadi beberapa hal yang harus kita ketahui ini semua adalah rumus dalam kita melakukan perawatan tanaman Pak. Dan yang terakhir adalah tepat caranya Pak. Jadi cara ini juga menentukan Pak. Cara yang tepat dalam penyemprotan itu ada macamnya Pak. Jadi kita nggak bisa asal Pak nyemprot itu caranya seperti apa, itu harus kita pelajari Pak. Nah, untuk cara semprot itu Pak harus dibedakan. Untuk herbisida itu lebih harus basah Pak ya Pak ya, harus lebih basah. Nah, untuk insek ataupun fungi itu kita lakukan agak mengabut. Fungsinya apa? Karena pori-pori dari tanaman itu kecil agar biasa pori-pori ini bisa dibasahi oleh bisa masuk bahan aktif ini untuk ke pori-pori tanaman. Nah, itu dasar utama yang harapan kami nantinya bapak-bapak sekalian itu tidak salah Pak. Salah dalam penerapan. Saya sudah beli obat mahal-mahal kok nggak efektif ya. Nah, padahal kita belum tahu, oh ini loh yang salah di sana. Nah, ini harapan saya setelah kami nanti kembali ini menjadi bekal bagi bapak-bapak sekalian untuk berbudidaya kates. Nah, itu dasar Pak. Mungkin ada yang ditanyakan Pak untuk ini Pak? Oke, nanti Pak ya. Itu materi utama ya Pak ya. Jadi sekarang kita belajar budidaya kates dulu Pak. Nah, budidaya kates ini mungkin bapak-bapak 2-3 tahun ini ya Pak ya, mulai booming lah di wilayah kita ini untuk budidaya kates. Saya yakin bapak-bapak sekalian sudah mulai tahu lah, oh hasilnya kates seperti ini. Tapi yang perlu kita ketahui utama adalah pemilihan varietas Pak. Nah, varietas untuk saat ini ada beberapa wilayah tempat kita yang memang sedang endemik untuk penyakit Evelina itu atau virus kuning, yang mana serangannya luar biasa Pak intensitasnya. Makanya pemilihan varietas ini harus benar-benar teliti Pak. Jadi jangan yang udah endemik kita beli dari sini. Jadi kita harus kalaupun benar-benar milih beli jadi Pak, varietasnya. beli jadi itu kan kita nggak tahu Pak, itu dia ngambil biji terus disemai kita beli Pak. Nah, ini kita nggak tahu apakah ini higienis atau tidak, karena dia ngambil dari biji tercampur seperti itu Pak ya. Nah, berikutnya
masalah penyiangan lahan Pak. Nah penyiangan lahan idealnya Pak, lahan yang benar untuk budidaya kates sebenarnya kalau di sini kan masih rata ya Pak ya. Itu dibikin gulutan Pak. Dibikin gulut. Untuk lubang standarnya adalah 60/70. Itu untuk lubang. Lubangnya itu Pak. Jadi untuk lubang ini nanti, nah untuk sebelum kita pindah tanam, upayakan kompos dari pupuk SP36 itu udah tercampur dengan dolomit atau kapur tanah ya Pak ya. Fungsinya apa? Agar pH tanah ini nanti asam ini nanti terikat oleh kapur tersebut, ataupun nanti bisa menggunakan trichoderma untuk penyaturannya agar lebih maksimal lagi. Nah, ideal jarak tanam Pak. Ideal jarak tanam kalau idealnya itu adalah untuk penggunaan kapur tanah ya Pak ya, pupuk kandang. Berikutnya kita masuk ke materi hama ataupun gangguan yang terjadi pada tanaman budidaya kates Pak. Nah saya ingin tanya di sini Pak, yang sampean tahu selama ini yang di budidaya kates ini apa aja sih Pak serangannya Pak? Coba saya ingin tahu Pak. Yang ditakutin ya itu aja sih. Yang pernah sampean pengalaman apa aja sih yang ada di budidaya kates ini? Inilah beliau ini yang udah terserang. Hamanya gitu. Apa yang ada di budidaya kates? Jadi sampean nanam kates harusnya tahu loh, ini serangan ini seperti ini serangan ini seperti ini. Nah inilah makanya tadi saya sampaikan 5 tepat adalah kunci utama kita mau berbudidaya agar untuk mendapatkan hasil maksimal. Jadi perlu sampean bapak-bapak ketahui untuk budidaya kates itu yang sering terjadi untuk hamanya yang paling dominan itu adalah kutu kebul, lalat buah. Itu sudah pasti. Itu tidak mungkin hilang. Kalau kutu kebul sama lalat buah itu untuk budidaya kates pasti ada. Pasti ada. Kalau ulat pasti nggak ada. Terus berikutnya bercak daun. Bercak daun untuk penyakitnya ya Pak ya. Itu bercak daun. Nah, selanjutnya adalah virus kuning ini. Nah, untuk virus kuning ini sendiri Pak, memang di beberapa tempat sangat meresahkan sekali. Bahkan ada yang udah menunjuk di wilayah ini sangat serangannya intensitas luar biasa, dan itu sebenarnya ada pola yang harus kita taati dalam menanggulangi virus kuning ini sendiri. Nah, terus pertama, virus kuning ini terjadi apabila terjadi cuaca dari panas ke hujan. Nah, ini asam naik, itulah terjadi naiknya virus atau bakteri ke atas dan menyebabkan virus kuning. Tapi kalau cuaca panas seperti ini, jenis penyakit ini tidak akan timbul. Tapi saat nanti hujan, apalagi curah hujan tinggi, tanah itu lembab, pasti ini akan serangan intensitasnya sangat luar biasa. Nah ini yang harus diantisipasi para petani pepaya agar lebih tahu atau lebih kontrol kembali ke tanaman. Oh ini udah mau mulai hujan nih. Nah seyogyanya Pak, sebelum terjadi hujan itu lakukan pengapuran di tanah. Selanjutnya nanti kita akan semprot atau aplikasi beberapa produk yang bisa untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya virus kuning itu sendiri. Nah selanjutnya Pak, virus kuning kalau sudah dominan Pak, endemik ya Pak ya, dominan di wilayah itu, pasti nanti nggak lama kok Pak itu terbawa oleh angin atau kita sendiri yang masuk itu ke lokasi itu, pasti nanti akan terserap semua, terkena itu. Jadi harap berhati-hati untuk serangan virus kuning. Terus sanitasi lahan Pak, tolong diperhatikan. Sanitasi lahan ini juga harus diperhatikan bapak-bapak sekalian, kebersihan lahan, karena kadang faktor itu di sekeliling lahan kita ini karena kurang bersih, itulah yang menyebabkan penyakit hama semua berkumpul di situ dan tanaman kita tidak sehat. Itu ya Pak untuk dasar di virus kuning. Dan nanti untuk bagaimana sih pencegahannya, nanti saya akan jelaskan produk yang bisa kita lakukan pencegahan virus kuning ini ya Pak. Nah selanjutnya Pak, setelah kita sudah tanamannya sehat bagus, apa yang kita inginkan Pak? Nah hasil kan Pak. Nah itulah makanya ini ya Pak ya, saat ini yang namanya budidaya kates atau pepaya ini Pak sebenarnya sama dengan budidaya cabai. Jadi nutrisi itulah kunci utama. Jadi kalau dia tidak diperkuati dengan nutrisi yang baik, itu untuk hasil yang maksimal itu jelas tidak mungkin. Makanya kadang petani untuk membeli nutrisi itu kadang-kadang ogah-ogahan, yang penting udah tak pupuk sudahlah, itu nggak taunya ranting rontok, karena kadang penggunaan pupuk terlalu berlebih ujungnya rontok. Nah itulah nutrisi, fungsinya nutrisi di sini untuk
membantu Pak, jadi mengikat agar sangat penting sekali. Makanya saya selalu menyarankan Mbah jangan berpikir mahal untuk nutrisi Mbah, karena apa fungsi nutrisi ini agar tanaman sampai itu buah maksimal. Sampean mau pupuk seberapapun kalau nutrisinya nggak bagus, budinya rontok gitu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi tolong dipahami, untuk peningkatan hasil itu kuncinya adalah di nutrisi. Pupuknya nanti kita mengikuti lah. Makanya